pesimistis, ya kan, tidak ada harapan hidup, penyesalan. Tetapi sebenarnya di endingnya ada pengajaran dari semuanya itu. Ternyata dari pasal 1 sampai pasal 12 ayat berapa? Ayat 10, ayat 11 itu latar belakangnya. Itu latar belakang Bapak Ibu. Tesanya, kesimpulannya ada pada ayat yang keberapa? 13 dan 14. Pasal 12, betul ya? Betul. Takut akan Tuhan. Betul. Akhirnya adalah pasal 9. Pasal 12. Pasal 12 ayat 13. Apa? Akhir kata dari semua itu, takutlah akan Tuhan. Dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Iya, jadi itu tesanya, pernyataan, kesimpulan dari semua pengalaman hidupnya. Kalau kita baca, ini, karena itu jangan heran, nanti kita temukan ada kritik-kritik terhadap, karena kalimatnya, kalau kita baca kitab Pengkhotbah, kalimatnya melompat-melompat. Ada kontradiksi, seakan-akan kontradiksi, tapi kita contohnya juga, orang berkata begini, kan kita bilang mengasihi sesama. Tapi kalau mengasihi teman, keluarga itu kan biasa, itu wajib Bapak Ibu kan. Tapi Tuhan katakan begini, kalau ada musuhmu, kamu doakan. Bahkan kamu berkati. Wah, ini kan tidak bisa diterima. Tapi inilah kualitas moral yang sangat tertinggi. Beda dengan yang lain, ajaran lain. Nah itulah, karena itu Alkitab itu sungguh sangat luar biasa. Isinya, fokusnya sama tentang misi dalam Kristus Yesus. PL itu gambaran tentang Kristus. Kitab PB itu pemfaktaan, penggenapan apa yang digambarkan kitab PL. Wah, luar biasa. Tidak ada kitab yang seperti itu. Wah, kalau kita temukan buku-buku itu paling saling bertentangan, saling adu argumentasi. Tapi kalau kitab-kitab para penulisnya itu dituntun, sungguh-sungguh dituntun Tuhan. Tidak ada yang berbeda pendapat, tidak ada yang bertentangan pendapat. Semua memuliakan Allah di dalam Yesus. Nah, saudara, akhirnya saya simpulkan bahwa Alkitab itu kalau kita baca, kita nilai itu sangat tinggi kualitasnya. Nilai sastranya sangat tinggi. Nilai kebaikannya sangat tinggi. Moralitasnya sangat tinggi. Karena apa? Karena yang menuliskan, yang mengarahkan menulis itu adalah tulisannya itu isi hati Tuhan. Itu sastra kelas sangat tinggi. Tidak bisa dibedakan dengan orang lain. Kadang-kala mungkin kita katakan tidak masuk akal. Betul, karena kita terbatas. Nah, lanjut. Sasaran dari penilaian ini adalah untuk melihat dan menilai sebuah tulisan tepat sebagaimana adanya, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Jadi menurut Arnold Tindas, Bapak Ibu perlu memiliki buku ini, apakah ineransi itu, ketaksalahan Alkitab. Kritik itu menurut Arnold Tindas, itu sasaran dari penilaian ini. Adalah untuk melihat dan menilai sebuah tulisan tepat sebagaimana adanya, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Ini positifnya. Ketika kita belajar Alkitab mengeksegesa, Alkitab Yunani bilang apa? Euangelion. Kita kaji, apakah artinya sama? Sama, hanya bahasanya berbeda. Berarti kan kita mengkritisi, menemukan arti yang sesungguhnya, apakah sama atau tidak. Karena itu saya bersimpulkan kualitas Alkitab itu sangat-sangat tinggi. Baik tulisan aslinya maupun tulisan terjemahannya. Ya, jadi tepat. Faktanya apa yang diceritakan Alkitab betul atau tidak? Betul. Nama-namanya yang diceritakan ada atau tidak? Ada. Itu apa namanya yang di Mesir itu?
Firaun, ya kan? Kemudian Sphinx, kemudian apa itu? Yang apa itu? Piramida. Piramida. Ada nama-nama ribuan tahun yang dicatat Alkitab masih ada sampai sekarang. Palestina, Filistin itu Palestina. Tentang Timur Tengah itu ada bulan sabit yang digambarkan dalam peta yang ribuan tahun, ternyata ada sekarang. Berarti jadi kritik itu artinya mencocokkan apakah benar sesuai fakta atau tidak. Kalau tidak sesuai fakta, nilainya sangat-sangat buruk. Tapi kalau tepat, nilainya sangat tinggi. Nah, Alkitab nilainya sangat-sangat tinggi. Ya, kita, Bapak Ibu harus bangga. Karena itu terus beritakan Injil sebagai hamba-hambanya Tuhan, ya kan? Siapa saja. Nah, kita temukan apa saja yang dipermasalahkan. Nah, sekalipun kita pengkhotbah masuk sebagai kanon, namun ada tulisan yang diragukan di dalamnya. Waduh, jangan-jangan Bapak Ibu sempat meragukan ini kitab pengkhotbah, apalagi kitab Kidung Agung. Wong ditulis itu bahasanya, bahasanya mungkin bahasa kalau kita baca ndak karu-karuan, bikin malu. Ada orang bertanya, mempermasalahkan begini, kitab Kidung Agung itu kok bisa masuk disebut firman Allah? Padahal di dalamnya itu mengungkapkan tubuh manusia, laki-laki dan perempuan secara bebas. Kemudian soal hubungan suami istri, laki perempuan diceritakan dengan begitu, dalam tanda petik Islam vulgar, dengan begitu terbuka. Pertanyaan mereka, di mana letak kesuciannya? Di mana letak kekudusannya? Kok bisa seperti itu? Muncul pertanyaan bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? Terus dihubungkan dengan kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah penuh dengan pesimistis, kekecewaan. Kok bisa disebut firman Allah? Pertanyaan bagi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? Hai, apakah kau dengar? Pak dosen. Silakan. Ambil saya minum ya. Ya. Bapak Ibu bisa minum. Kitab pengkhotbah, kalau saya lihat dari bagaimana ada dua sisi yang dipandang oleh penulis, dari segi kemanusiaan dan dari segi kealahan atau dari segi rohani, kalau secara jasmani dan secara rohani. Makanya dia katakan, semua usaha kalau selama kita upayakan, baik itu pengejaran akan hikmat, ilmu pengetahuan, kekayaan, dan berumah tangga, terus hal yang lain, selama itu di luar Tuhan, di luar takut akan Tuhan, semuanya sia-sia. Jadi mau hebat sehebat apapun, mau pintar sepintar apapun, kalau orang itu nggak takut akan Tuhan, maka seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, sia-sia belaka. Oleh karena itu, bagi saya kitab pengkhotbah seperti Pak dosen katakan, adalah firman Allah yang memiliki kualitas yang tidak tertandingi oleh apapun dalam dunia ini. Itu dari saya Pak dosen untuk kitab pengkhotbah. Kalau kitab Kidung Agung itu bagi saya juga adalah nilai kualitas kebenarannya sangat luar biasa, walaupun mungkin dari sudut pandang kembali Pak dosen. Kalau orang memandang dengan cara berpikir yang, maaf, bahasa saya adalah dengan pikiran yang negatif, arahnya ke pornografi, mereka bilang penuh dengan terserah. Tetapi bagi saya itu adalah cara Allah untuk menggambarkan bagaimana kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Itu yang pertama, dari segi hubungan baik dari awal pertemuan, yaitu membangun pertemanan, teman dekat, akhirnya endingnya menjadi pasangan suami istri. Itu dikisahkan di sana supaya benar-benar menjaga kesetiaan kepada pasangan hidup. Dan yang kedua, bagaimana kitab Kidung Agung itu mengkisahkan atau secara implisit menggambarkan tentang bagaimana dengan gerejanya, hubungan Tuhan dengan gerejanya yang begitu intim, yang begitu saling
saling saling memuji. Dari pihak Tuhan itu selalu memuji anak-anaknya atau umatnya, dan yang diharapkan dari Tuhan juga adalah umat-umatnya selalu memuji Dia. Itu dari saya, Pak dosen. Mari kita berdoa dan selanjutnya korban persembahan dijalankan. Pak dosen, saya mau bertanya, Pak dosen. Oh ya, silakan. Bukan saya yang bikin masalah, Pak Sakaria. Begini, saya 100% mengakui kebenaran Alkitab. Namun ketika saya belajar, namun ini bahaya ini. Namun saya belajar banyak, menemukan serangan-serangan terhadap Alkitab. Contoh seperti Neo-Orthodox dan Yudaisme dan banyak hal yang mereka menyerang Alkitab karena ada yang mengatakan Alkitab adalah salah satu firman Allah, bagian firman Allah, berisi, dan lain sebagainya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu unik dan ditulis di tempat dan waktu yang berbeda, tidak. Namun fokus dan tujuannya kepada Tuhan Yesus. Yang saya mau bertanya adalah, kenapa kalau kita memaknai bahwa kebenaran itu mutlak, sudah finish lah begitu, kenapa masih ada terjadi penyerangan terhadap Alkitab? Ya, baik dari kaum Neo-Orthodox dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menjawab hal itu, Pak? Terima kasih. Jawabannya sederhana, Pak. Keterbatasan manusia untuk memahaminya menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Itu saja. Nah, setuju Bapak dosen. Setuju, Pak. Kita belum sempurna, Rodi. Belum sempurna. Itu bukti ketidaksempurnaan kita. Ya. Nanti waktu kita sudah sempurna sama seperti Yesus, itu baru tidak ada kritis-kritis lagi. Begitu, Bapak. Betul. Ya, jadi seperti itu. Kenapa terjadi, intinya kan kenapa terjadi perbedaan pendapat. Kenapa terjadi saling menyerang? Karena kita terbatas. Konsep berpikir kita terbatas, kemudian ada orang yang memiliki pemahaman tertentu disampaikan menarik pengikut. Jadilah sebuah denominasi, jadilah sebuah kelompok. Kelompok ini kemudian yang lain memiliki pemahaman sudut pandang yang berbeda, akhirnya membentuk kelompok. Jadilah sebuah kelompok, jadilah denominasi. Akhirnya mereka saling berdiskusi, oh tidak cocok kita sudut pandang. Akhirnya tetap berbeda. Tapi kalau saya perhatikan, nah kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, semua gereja kecuali ada yang menamakan gereja Saksi Yehova, nah itu fatal. Ya. Ada gereja setan. Memang Saksi Yehova ini kadangkala kalau kita menjelaskan Alkitab itu sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik. Kalau Bapak Ibu baca loh, jangan sekedar menjudge bahwa Saksi Yehova itu sesat, tapi ada nilai-nilai kebaikannya. Dari sudut pandang menafsir, kalau Bapak Ibu baca, saya sudah baca buku-bukunya, gambar-gambarnya itu memiliki daya tarik. Penjelasannya itu akalia. Ya. Kemudian penjelasan eksposisi Alkitab. Ya. Eksposisi Alkitabnya itu sangat baik. Yang fatal di Saksi Yehova itu adalah apa? Tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Tidak mengakui adanya neraka. Itu fatalnya. Tapi kalau Bapak mau baca penafsiran-penafsiran mereka terhadap beberapa kitab, kemudian penjelasan-penjelasan kanonisasi Alkitab, itu bagus. Saya punya bukunya itu. Sebentar saya perhati. Ada bukunya. Itu tentang menjelaskan Alkitab. Kanonisasinya bagus. Itu sangat bagus. Cuma fatalnya mereka itu tidak mengakui Yesus adalah Allah Tuhan. Tidak mengakui adanya neraka. Itu fatalnya di situ. Tidak mengakui
negara, tidak mau menghormati bendera, tidak ada nilai nasionalisme di situ ya. Seperti itu. Kemudian yang fatal juga adalah, maaf saya sebut, orang yang menganut pemahaman hyper grace. Nah, Bapak Ibu, istilah saksi Yehova tidak salah. Tapi ajaran tertentu dari saksi Yehova yang fatal. Perhatikan kalimat saya ya. Istilah saksi Yehova tidak salah, itu benar. Kita adalah saksi-saksi Yehova. Tapi pengajaran organisasi saksi Yehova tentang Yesus, tentang surga, neraka, itu fatal. Salah. Kalau sudah tidak mengakui Yesus, itu rontok kekristenan. Kenapa mereka disebut sesat? Karena soal kealahan ini. Jadi rontok. Sebab itu doktrin, dogma Alkitab. Tidak bisa diganggu-gugat. Ya, kemudian istilah hyper grace itu tidak salah. Yang salah itu apa? Oknum-oknum yang melakukannya, yang memiliki pemahaman dan salah. Hyper grace itu kan artinya apa? Hyper itu kan kelebihan. Tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Hyper itu kan tinggi sekali. Grace itu anugerah. Jadi anugerah yang tiada batas. Ya, tiada batas. Nah, mereka menafsirkan tiada batas ini tidak ada stopnya, artinya Allah tidak mungkin marah. Nah, itu salah. Nah, mungkin itu salah. Nah, untuk apa Yesus datang? Ya kan? Kalau tidak ada hukuman. Padahal Yesuslah yang mengganti hukuman kita. Nah, konsep oknum-oknum ini mengatakan karena kita sudah memiliki hyper grace di dalam Kristus, kita dijamin keselamatannya sudah pasti masuk surga, jadi bisa berbuat dosa. Nah, ini yang fatal. Akhirnya rontok semua lah pengajarannya. Tapi tidak semua pengajarannya yang menyimpang. Tapi karena sudah fatal, maka semua terkategori sesat. Sebab kalau tidak mengakui Yesus itu fatal. Orang percaya Yesus tapi tetap berbuat dosa, hancur, rontok. Nah, seperti itu. Nah, muncullah konsep-konsep seperti ini. Akhirnya terjadi blok-blokan denominasi. Nah, apakah kita masuk orang kategori yang benar ya, dalam pemahaman? Kita masih sangat terbatas. Maksud saya tidak boleh saling menyalahkan, tapi ada hal-hal tertentu yang perlu kita pahami. Kita kadangkala juga slip of tongue. Ya kan? Kadangkala di antara kita saja masih ada perbedaan pendapat. Siapa yang benar? Tapi sama-sama mengkaji Alkitab. Artinya begini, sahabat. Jangan kita memperdebatkan, artinya apa? Jangan terlalu debat boleh. Tapi jangan sampai bilang yang penting ada dasar Alkitab. Tapi kalau sudah ini yang menjadi kajian kita, batasan kita. Ketika kita berbicara, berdiskusi Alkitab walaupun sealot apapun, tidak boleh menyimpang dari teks dan konteksnya. Kalau sudah menyimpang dari teks konteksnya, maka itu tidak dibenarkan. Itu sudah salah, itu baru kategori salah. Oke ya Bapak Ibu, sampai di situ bisa paham ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi itu, kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu sudah sesat. Walaupun memang mau mengajar. Makanya tadi kan yang di pengkhotbah itu kan hikmat. Kan mereka memakai akali, kan masuk akali. Segala sesuatu masuk akali. Tetapi ketidak pengakuan mereka tentang adanya Juru Selamat yaitu Yesus. Karena mereka anggap Yesus itu ciptaan. Berada derajatnya lebih rendah dari Yahweh. Nah itu yang secara iman, secara pengakuan itu sudah fatal Pak dosen. Karena itu bisa menyebabkan akhirnya banyak orang Kristen juga punya pemahaman yang keliru akhirnya. Itu Pak dosen. Ya, kadangkala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu dari bahasa-bahasa yang juga disampaikan tertulis di dalam Alkitab. Contohnya, ada kalimat yang menuliskan bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan Tuhan.
Nah, di Kisah Rasul pasal berapa itu? 3 ayat berapa? 2:35 atau berapa? Ada yang tahu itu? Rasul 2 33 atau 35 itu Pak. Coba baca. Ya, mereka kadang-kala mengacu di situ. 36. Dan itu kalau kita mau kaji secara harafiah jelas. Kalau kita mau kaji secara eksegesa tata bahasa itu jelas. Coba baca. Dan kita kadang-kala mengalami kesulitan. Coba baca. Ayat 36 ya. Pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah yang Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Allah telah mengangkat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yaitu Bapak Ibu mau cari secara harafiah, perhatikan secara itu jelas. Melihat dari eksegesa itu jelas. Berarti Allah menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Betul dong? Nah inilah kadang-kala, inilah tugas kita studi, tugas kita belajar. Karena kita mau dijadikan memberi penjelasan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi saya tidak membahas soal kisah para rasul itu ya. Nah, kita membahas soal kitab pengkhotbah ini. Ada orang mengkritisinya seperti itu. Pak Angki punya mic itu. Ya. Tidak, maksudnya saya mau tanya. Ya. Silakan. Ini ada yang terlalu, mungkin ada tukang kah di kelas ini sehingga Sebentar. Sekali. Iya betul. Saya sedang bangun rumah 10 tingkat. Mesti ada. Atau salahkan Patino. betul jelas suaranya. Siap. Patino. Coba Patino jelaskan dulu ayat yang tadi Pak baca itu, saya kurang paham. Udah Pak, aja yang jelasin itu sudah dapat di S1 itu Pak. Yang kisah Rasul itu saya kurang paham Pak. Tolong Ya, Pak, coba. Pak, udah paham itu. Pak mencoba itu. Patino tahu toh. Bapak Ibu kita Tahu itu. minum dulu. Ini punya saya sering naik ya, karena sering naik sendiri-sendiri. Nah. Ya, oke. Laptop saya sering jalan sendiri. Apa bukan laptop, apa layarnya? Oke, silakan ada yang jalan sendiri, pindah sendiri. Ada yang memberi argumentasi? Oke, kita sedikit saja. Waktunya sudah mau habis. Silakan. Ya itu Pak dosen tadi kisah Rasul 2 itu Pak dosen, kita itu kan sebagai dasar juga kan di PL, PB kan membahas. Ya, itulah yang dijadikan dasar oleh saksi Yehova. Nah itu yang termasuk kategori salah satu polemik yang diangkat menjadi kontradiksi. Katanya Yesus itu Tuhan Allah, tapi buktinya dijadikan. Itulah. Kata membuat itu Pak dosen yang agak rancu di situ. Iya betul. Karena Yesus itu rendah sehingga membuat dia naik jabatan. Ya seakan-akan Yesus dinaikkan jabatan, betul. Betul, kan ya seolah-olah Yesus rendah itu. Saya kurang paham. Jadi bagaimana penjelasannya? Kalau mau bilang Yesus rendah itu ada pembela ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu. Iya. Supaya Bro Amki bisa tidur. Iya Pak, soalnya saya tidak paham kalau kata membuat itu Pak, agak repot juga sih. Ada Bapak Ibu yang bisa memberi
penjelasan. Maaf tadi saya hapus karena screen saya naik turun. Paham kita terkadang konfirmasi saja itu. Tidak, saya sudah terganggu sekali dengan kata itu membuat. Oke, gimana Bapak Ibu? Udah ya? Pak, biar saja. Nanti lain kali. Agak repot juga sih. Jadi itu Harusnya sebenarnya ada yang bisa memberi argumentasi logis teologis? Ya mungkin itu Pak. Kata membuat itu bukan berarti membuat ya. Mungkin bisa diterjemahkan dengan beberapa kata kali. Ya sama Pak, Bapak cari di bahasa aslinya tetap sama Pak. Melakukan. Jadi melakukan. Dan itu bentuknya bentuk auris kan, bentuk lampau, bukan bentuk. Iya, karena itu kan kejadian masa lampau Pak. Iya, masa lampau itu masa lampau kapan? Di dalam kekekalan bisa juga, karena kan bentuk lampau. Auris itu kan bentuk lampau. Jadi Iya, tidak itu kan bahwa dia sudah Allah di masa kekekalan. Jadi bukan berarti waktu dia datang, karena itu bentuk lampau. Jadi bentuk lampau tapi di bumi itu Pak. Karena kasusnya pernyataannya itu di bumi Pak. Jadi mereka berdiskusi. Iya di bumi, tapi kalau dia di bumi dia pakai respect, bukan pakai auris. Karena kita baru belajar itu Pak. Kata auris itu bentuk lampau. Betul bukan Pak. Iya, betul. Butuh waktu dia datang. Lampau dan tak terdefinisikan. Lampau itu auris itu lampau dan tak itu bisa lampau dalam kekekalan Pak. Jadi kita jangan sampai tidak terdefinisikan. Sesuatu yang lampau yang sudah pernah dibuat, sudah pernah terjadi. Jadi bukan Pak. Iya. Saya Pak. Kalau itu. Oke, saya jelaskan begini. Kata auris itu tidak terdefinisi. Karena itu ada kata-kata pembantu di situ, Pak. Nah, perhatikan kalimat itu merujuk pada pengutusan. Nah, kalau sudah pada pengutusan yang terjadi masa lampau, berarti itu sudah masuk lokalan, dibatasi. Pak ya. Nah, itu kasusnya, perhatikan, yang mereka jelaskan. Allah menjadi Tuhan. Artinya memang itu sudah ketika itu untuk jelaskan. Jadi kata auris itu sudah masuk lokalan, Pak. Artinya ketika waktu Yesus sudah tidak ada, waktu Yesus sudah tidak ada, artinya kemesiasan itu waktu Yesus masih hadir, tahu Pak. Artinya Yesus sudah melaksanakan misi. Waktu itu Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Tapi waktu Yesus sudah tidak ada, maka muncullah istilah auris. Sudah disampaikan waktu lalu, sudah dinyatakan. Itu loh Pak maksudnya. Ya berarti untuk menggenapi nubuatan. Ya berarti sudah digenapi. Bukan untuk melakukan ketuhanannya, karena itu menyangkut paut buat apa yang dinubuatkan gitu. Ya, gitu kali Pak. Iya. Ya, jadi yang ditanyakan ini kan kenapa disebut membuat Yesus menjadi Tuhan dan Mesias. Nah, itu. Sebenarnya ini kata yang dijadikan oleh teman-teman kita yang lain, dianggap kontradiksi dan menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi diangkat. Sebenarnya ini manusia. Kemudian mau menjelaskan posisi Yesus yang sudah Yesus terima dan Yesus kerjakan. Dan ini adalah sebuah klarifikasi. Kata membuat Yesus menjadi Tuhan, ini sebuah, perhatikan ini, kalimat peneguhan karena keraguan-raguan orang-orang yang bertanya. Karena keraguan-raguan, karena itu dalam bahasa mereka, dalam bahasa pada waktu itu, dalam bahasa konteks itu mau menjelaskan Yesus ini telah dijadikan Tuhan. Betul sekali Pak Peter bilang, dalam posisi awal Yesus itu di sorga, tapi turun ke bumi
maka Yesus dijadikan Tuhan. Kata Tuhan pribadi yang melampaui segala sesuatu, yang memiliki sesuatu. Kata Tuhan di sini berhubungan dengan Mesias. Artinya Yesus itu Tuhan, satu-satunya utusan yang punya langit dan bumi, yang punya misi. Yang punya misi itu disebut Mesias. Disebut Mesias. Jadi ini kalimat klarifikasi dalam bahasa manusia untuk menjelaskan posisi Yesus yang sudah diberikan Allah. Dipertanyakan pada waktu itu. Dibahas pada waktu itu. Maka Petrus menjawab seperti itu. Untuk meneguhkan, menyatakan, menjelaskan Yesus. Jadi bisa Pak, kata aoris itu betul masa lampau, tapi dia sudah masuk awal dalam kekekalan, kemudian masuk pada lokalan. Kalau sudah manusia itu sudah masuk pada area yang dapat dibatasi. Kalau aoris itu berdiri sendiri. Gitu kan? Seperti begini, hyper grace. Itu bahasanya itu tidak terbatas. Tapi ketika turun Yesus berarti ada batasnya, tapi tidak bisa dibayarkan kasih Tuhan itu. Tidak bisa dibayarkan. Bisa paham Bapak siapa tadi yang bertanya? Amki, ya? Bisa Pak, siap. Oke. Nah, kasus-kasus di dalam Alkitab itu ternyata juga ada di dalam kitab Pengkhotbah. Apakah kitab boleh dikritisi? Apakah kitab Pengkhotbah boleh dikritisi? Boleh ya. Kenapa? Karena kalau kita baca kitab Pengkhotbah ini membingungkan. Membuat kita bingung. Sudahlah orang lain. Kita saja baca bingung. Kita saja yang pengkhotbah ini, kita saja bingung. Loh kok bisa ini Alkitab ini? Kok bisa? Orang yang berhikmat. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah dalam kitab Raja-Raja ketika Salomo disebut berhikmat, itu karena hikmatnya itu Roh Kudus, dia mengandalkan Tuhan, Elohim. Tapi ketika dia terjebak dengan harta, tahta, cinta, wanita, kekayaan ya, akhirnya hikmat Allah itu diputuskan, terputus. Dia terjebak dengan hikmat yang terbatas. Hikmat yang terbatas. Sehingga dia berbuat salah. Hikmat yang terbatas itu ada di dalam Elohim Yahweh, Yehova. Tapi ketika dia menarik diri dari hikmat itu, jadi hikmatnya terbatas. Salah akhirnya. Setelah masa tua, kemarin ditanya Pak Tongoni, masa kapan? Yaitu masa tua ketika Pengkhotbah ini ditulis. Ya, Kidung Agung masa jatuh cinta, kitab Amsal itu masa dia puncak-puncaknya berhikmat, itu sudah mulai jadi raja dan berjalan. Tapi kitab Pengkhotbah mulai dia masa tuanya. Nah, kemudian dia tuliskan hal ini. Nah, isinya kan kalau kita baca pesimistis, tidak menggambarkan pengharapan kepada Allah. Tapi ternyata kalau kita baca pada endingnya, itu hanya pendahuluannya saja. Endingnya pada kitab pasal 12, Pengkhotbah pasal 12. Nah, kita lanjut ya. Jadi istilah kritik itu mengarah kepada hal yang negatif. Ya sudah tadi. Waktunya habis ya. Nah, yang dipermasalahkan itu sekalipun kitab Pengkhotbah masuk sebagai kanon, namun ada tulisan yang diragukan. Perhatikan Pengkhotbah 1 ayat 16. Dikatakan begini. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku. Aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah Yerusalem sebelum aku. Ini saya garis bawahi. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Mengacu dari ayat di atas, ditafsirkan oleh sebagian orang bahwa ada ketidaksesuaian antara pernyataan penulis dari frasa. Semua, waduh ini pindah sendiri.
Dari kata semua. Nah ini, mengacu dari ayat di atas ini, lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem, Kata semua orang yang memerintah setelah aku dengan fakta sejarah. Artinya begini, kata memerintah, kata semua orang ini siapa? Siapa semua orang? Padahal yang memerintah sesudah ini kan baru siapa yang memerintah? Itu siapa yang menjadi raja? Saul dan Daud. Nah, kata semua orang ini yang mana? Ya kan? Ini yang membuat mereka ini menjadi polemik. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ini di Yerusalem. Ternyata kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, itu ada juga orang-orang yang memerintah kemudian menyebutkan kata Yerusalem. Kemudian ada Palestina. Nah, di sanalah ternyata disebut raja sebelum orang Israel masuk ke Palestina loh. Sebelumnya itu dalam kitab Perjanjian kitab apa itu ada orang yang memerintah sebelumnya. Nah, maksudnya ini orang-orang yang memerintah. Dan kemudian, apakah yang juga dimaksud dengan memerintah ini adalah soal hakim-hakim, kata memerintah kan? Nah, hakim-hakim atau nabi yang menjadi raja sebelum Salomo. Adakah sebelumnya? Kan tidak ada. Ada enggak sebelum Salomo? Ada yang memerintah. Ada. Iya kan? Samuel. Nah, kategori orang-orang inilah yang menjadi persoalan yang alkan. Nah, kita bisa memberi argumentasi logis teologis. Ternyata kata semua orang yang memerintah ini, maksudnya semua orang yang memerintah ini, semua orang yang memerintah setelah aku, ya, itu ada banyak. Sebelum aku itu, Pak. Ya. Oh, setelah aku banyak. Oh ya, siap. Iya kan? Lihat kalimat ini. Lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang. Jadi ini kata pembanding. Menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem. Jadi kata sesudahnya kan, siapa-siapa yang memerintah, artinya dia lebih berhikmat. Nah, siapa orang-orangnya ini? Orang-orang pada bingung. Yang memerintahkan setelah itu Saul sama Daud. Apakah orang dua ini atau kata orang ini lebih daripada dua itu? Itu yang dipermasalahkan. Nah, ternyata sebelum-sebelumnya itu kan ada kalau kita baca di para hakim dan juga nabi. Sebelum para hakim ada juga yang disebut raja. Coba Bapak Ibu. Itu HP saya di bawah anak saya. Itu ada memerintah Yerusalem. Ada orang-orang sebelum itu. Saya lupa. Raja Usia. Kemudian ada kan nabi seperti itu. Jadi kita temukan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Amin. Nah, ini baru amin. Iya toh? Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kemudian jam 11. Kitab Pengkhotbah memuat beberapa pernyataan yang tampaknya kontradiksi secara internal. Tapi kita sambung besok. Besok kita selengi 1 jam kita membahas, 1 jam Bapak Ibu masuk di apa istilahnya break ini, bisa lihat breakout rooms. Nanti dibagi kelas, Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri 2. Nanti ada breakout rooms per kelompok. Nanti Bapak Ibu bergabung di situ, saling berdiskusi. Dan tugasnya saya sudah masukkan ke classroom. Ya, nah Bapak Ibu apakah masuk di grup semua ini, Pak Philip sama Pak siapa, Pak Tinus? Apakah teman-teman semua ini Bapak Ibu masuk di grup studi PL2 ya? Ada yang belum masuk di grup WA studi PL2? Sudah. Ada Bapak, ada.
Siapa Bapak? Belum masuk, Pak. Oh ya, nanti tolong colek Bapak Ketua kelas, Pak Philip sama Pak Asatinus, masukkan di grup studi PL2. Itu khusus belajar kita, grup kita, ya. Supaya ada informasi-informasi kelas, bisa lewat situ. Itu dulu studi PL1, jadi studi PL2. Pak Philip sama Pak Asatinus minta tolong ya. Oke, saya pikir itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis. Nanti kita bahas pada besok. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada jawab. Baik, terima kasih Pak Dosen penjelasan studi PL2 pada hari ini. Dan kita mengakhiri sesi kita pada hari ini nanti dengan kasih Kristus Pak Jo yang membawakan kita dalam doa dan sekaligus ujian penyembahan. Pak Jo masih ada? Iya, halo. Ya, saya tidak punya gitar di kamar, jadi saya harus turun sendiri aja Pak, ukulele. Nyanyi kosong aja, tidak pakai musik nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Jangan lagu kosong, ya kosong. Oke. Itu ya. Kita nyanyi lagu. Oke, ada. Oke, kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Setelah itu kita akan berdoa untuk mengakhiri sesi kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu.